mengenai lapung, mulai mengenai lapung, saya dilem gawe adat, adat pakaian mau berpenjung, berpenjung makai tapis jung sahat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua tabibun. Edisi kali ini Jelajah Kerui mau membahas tentang persiapan menjelang pernikahan dalam adat Lampung Pesisir Krui. Nah, kali ini saya sudah berada di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, di Kecamatan Pesisir Selatan. Saya mau ngelihat tradisi ngabing. Jadi tradisi ngabing itu kalau bahasa Lampungnya itu ngabing itu mengambil umbut kelapa untuk dijadikan sayur. Ayo kita lihat seperti apa serunya ngabing di Pekon Negeri Ratu Tenumbang. Nah, ini dia guys, lagi siap-siap nih para bapak-bapaknya. Sudah mau ngabing. Ini dia, jadi proses ngabing itu kelapanya di pojok sana. Terlebih dahulu daun-daunnya dibersihin. Proses ngabingnya, ini kelapa yang ditebang ini masih kecil, jadi terlebih dulu dibersihkan daun-daun kelapanya sebelum dilakukan penebangan. Nah, tradisi ini biasanya dilakukan pada saat ada pesta-pesta pernikahan di Krui. Jadi kabing kelapa, umbut kelapa ini nanti dijadikan salah satu sayur buat ibu-ibu, bapak-bapak yang bantu menjelang hari H. Biasanya sih di sayur santan putih atau pakai santan kuning. Nah, nanti kita juga lihat proses sayurnya seperti apa. Nah, ini dia. Awas, sedih umat ya. Nah, jadi memang proses penebangan pohon kelapa itu yang bagus sih memang kelapa yang kecil, jadi lebih mudah untuk dalam proses penebangannya. Nah, jadi satu persatu pelepah pohon kelapanya dipretelin terlebih dahulu. Pandai. Nah, itu dia bagian umbutnya sudah mulai kebuka. Nah, proses ngabing ini biasanya dilakukan 3 hari menjelang hari H, karena nanti kabing umbut kelapa ini digunakan untuk sayur bagi salah satu jenis sayur ya yang disajikan kepada bapak ibu, masyarakat, saudara-saudara yang bantu proses acara nikahan. Nah, itu dia yang putih-putih umbutnya sudah mulai kelihatan. Kita lihat lebih dekat. Oh ya jadi kan? Siapa sango? Jadi mana? Kalau sango si sango. Masak apa ya nak? Ya. Empat nih.
Selanjutnya proses penebangan bagian pucuk. Bagian pucuknya, jadi ditebang dulu biar nanti kalau dia tumbang nggak mengganggu yang lain. Ini termasuk gampang guys nebangnya karena pohonnya masih kecil. Kalau pohonnya besar, nah itu lebih susah lagi. Nah, sudah gundul dia, sudah nggak ada lagi pelepah-pelepahnya, baru masuk di proses pemotongan umbutnya. Itu yang putih-putih itu umbutnya itu. Nah, itu dia sudah selesai. Nah, itu dia umbutnya. Satu pohon sudah ditebang. Nah, ini dia umbutnya. Ini masih utuh. Nanti sebelum disayur dia dibersihkan, dicincang-cincang, dipotong agak kecil. Ya, ini dia proses pemotongan kelapa yang kedua. Pohonnya masih kecil juga, masih agak gampang. Terlebih dahulu dibersihkan pelepahnya biar lebih memudahkan dalam proses pemotongan. Itu seperti itu kelapanya. Nah, ini lumayan besar ini kabingnya. Nah, ini baru 2 pohon yang ditebang. Biasanya sih kalau hajatan gini dia nebang beberapa pohon, bisa 4 sampai 5 tergantung tuan rumahnya. Nah, nanti diambil yang bagian tengahnya itu umbutnya, dipotong-potong sesuai ukuran. Kemudian disayur. Sebelum disayur dia direbus terlebih dulu sebentar. Ini proses pembukaan kabingnya guys. Nah, ini salah satu pucuk mudanya guys. Nah, ini enak dimakan nih, yang putih-putih di dalam, dimakan mentah juga enak, gurih-gurih. Tadi saya sudah coba makan tuh yang putih-putih ini, enak ini, gurih-gurih dia. Nah, ini nanti yang disayur umbut-umbut kayak gini nih. Salah satu umbutnya ini enak dimakan mentah, ini putih-putihnya yang masih muda seperti ini. Nah, ini nanti yang diambil untuk sayur. Ini bagian dari bunga kelapanya. Ini dimakan enak, gurih, krenyes. Nah, ini dia guys proses pembersihan kabingnya. Baik guys, bentar. Nah, itu umbutnya sudah mulai kelihatan yang putih-putih. Tarik. Oh, terus. Lagi. Oh. Pilih.
Nah itu dia masih proses pembukaan umbutnya. Pelepah-pelepahnya dibuang dulu yang muda-muda. Itu bisa dimakan langsung ya guys, enak itu. Tuh, gurih-gurih, krenyes-krenyes dia. Proses selanjutnya setelah kabing tadi dibersihkan, ini proses pemasakan. Biasanya ini dikerjakan oleh ibu-ibu. Masak gulai kabing kelapa ini menggunakan bumbu-bumbu dapur dan santan. Jadi prosesnya itu pertama giling halus bumbu-bumbu santan, bumbu-bumbu dapur seperti kunyit, terus bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas itu. Tapi dia memang kebanyakan tidak di gulai manis ya, nggak menggunakan cabai. Nah setelah itu bumbu-bumbu tadi ditumis menggunakan minyak secukupnya. Setelah ditumis, setelah layu bumbunya, baru dimasukkan santan. Kemudian tunggu diaduk-aduk sampai mendidih, baru kemudian dimasukkan kabing kelapa yang sudah dipotong-potong kecil tadi. Seterusnya tinggal diseimbangkan rasanya saja, ditunggu sampai matang dan siap untuk dihidangkan. Nah ini dia guys, gulai kabing kelapa. Kabing kelapa yang kemarin kita tebang. Ini dia. Ini di sayur putih. Bumbunya bawang merah, bawang putih, santan, penyedap rasa, lada. Ini enak sekali nih, panas-panas. Ini dimakan dengan sambal sama ikan asin. Mantap sekali. Yes, terima kasih masih bersama Jelajah Kroya Official. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jadi ini gulai kabing kelapa yang kemarin ditebang sudah jadi. Saya mau coba. Ini di gulai putih. Jadi dia pakai santan, bumbunya bawang merah, bawang putih, lada, ketumbar, sama jahe. Kencur ya, kencur, jahe. Jadi giling halus, tumis terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan kabing kelapanya. Tapi kabing kelapanya terlebih dahulu itu direbus sebentar. Nah, kemudian setelah matang ini dia bentuknya. Kita mau coba. Enak, gurih-gurih dari santan dan bumbunya. Terus ininya juga enak. Kabing kelapanya juga ternyata manis. Biasanya kabing kelapa ini menjadi salah satu menu yang disajikan pihak tuan rumah kepada istri yang baru. H-3 biasanya untuk menu sayur H-3